lapangan mungkin kita akan ketemu dengan buyer-buyer, kembali lagi buyer-buyer yang serius, tapi ada juga buyer-buyer yang mungkin kurang serius. Ada buyer-buyer yang masuk kategori dipertanyakan kenapa kok dia begitu gitu. Nah ini mungkin masuk dalam tahap, jadi kalau ceritanya Ci Indah ini posisi sudah nego, sudah deal ya Ci ya, posisi sudah nego, sudah deal, tapi ketika ditarik UTJ enggak aja mundur, dan karena memang kita sebagai agen properti sudah meyakinkan owner untuk melepas harga segitu, ya kadang owner minta pertanggungjawaban kita dong gitu kan, mana bayarnya ini teh bener tuh kemarin ngebujuk nurunin harga, sekarang udah diiyain bayarnya nggak ada. Nah itu sebetulnya beban terberat kita sebagai agen properti gitu, beban moral. Nah memang kembali lagi kita sebagai agen properti ini satu harus yang wajib adalah yang nggak bisa dihapus adalah latihan apa? Latihan di lapangan. Ketika teman-teman showing, teman-teman selain dibaca ya kan, tadi saya bicara sama Pak Tantan bahwa ketika kita showing kita dibaca, ada skor. Sama, ketika teman-teman showing, teman-teman juga membaca dan memberikan skor. Jadi penilaian itu dua belah pihak. Kita dinilai, kita juga menilai. Ketika saya ketemu dengan klien, maka saya akan menilai profil langsung. Oh, dia seperti apa bayarnya? Banyak ngomong, omdo, beneran ngomongnya. Cara pembayaran gimana? Cash, KPR, itu semua harus dibaca. Nah, ketika memang sebetulnya nggak bisa dipatok rata, tapi ada buyer-buyer yang memang terlalu terlalu menggambarkan yang baik, misalkan ya itu kayak tadi, saya mah nggak mau UTJ, saya mah maunya cash langsung lunas. Nah itu sebetulnya sudah tanda bahwa dia buyer yang berbeda. Apakah benar kenyataannya pada begitu? Kebanyakannya cerita sih enggak. Kebayangnya. Jadi kalau gini, segala sesuatu yang terlalu baik kita juga harus hati-hati. Kalau penggambaran, saya mau punya ini, punya itu, punya itu, sebetulnya mungkin dia hanya ingin meyakinkan teman-teman bahwa dia memiliki sesuatu padahal enggak. Gitu. Bukan berarti kita menjudge, tapi ketika kita berturun ke lapangan, kita harus bijak dan menilai mana yang didengar, mana yang ini kayaknya nggak bener, mana yang kayaknya nggak gini-gini amat lah aslinya. Nah itu tuh penilaian yang bisa diasah di lapangan gitu. Gini, banyak sekali saya ketemu agen yang berharap satu kali closing gede, misalkan 20M, 30M, 40M, 50M, banyak kan. Ini saya lagi handle nih 50M, ini bayarnya dari Jakarta nih, bener nih apa-apa ratusan M bahkan. Salah nggak? Nggak. Tapi buyer-buyer yang begitu itu 1:1000, 1:1000. Menemukan satu ini yang bener-bener itu perlu waktu, perlu keahlian, dan perlu segala macam. Nah, yang sisanya 900 ini apa? Yang kadang abal-abal gitu. Tapi ada banyak di kita yang karena berharap closing gede, itu tuh tertutupi. Kita kayak pakai kacamata abu-abu lah, yang kita melihat di buyer serius. Tapi sebetulnya lihatlah benar-benar ini buyer bener gak? Nah itu sebetulnya ada Ci. Gitu. Nah saya nggak tahu cerita Cici gimana, tapi apakah mungkin sebetulnya tanda-tanda itu ada? Bayang ya Ci ya. Saya pernah balik lagi, saya pernah belum ada yang dengar. Saya waktu 2018, antara 2017 2018 saya pernah handle satu klien. Saya ketemu di KBP. Memang awal dia nyari tanah, terus dia bilang, oh Vin, saya nyari tanah, tapi saya juga kalau di kota ada yang bagus kayak daerah-daerah mewah seperti Hegarmanah seperti itu saya mau, atau daerah-daerah yang Riau apa. Oh oke, Ci, cari budget berapa? Iya cobalah, kan ngikutin lah harga-harga di sana, mah Cici juga tahu. Ya, oke Ci, coba cariin, saya cariin yang bisa buat usaha. Oke, dah di KBP gimana Ci? KBP kalau ini karena harganya masih oke, kayaknya Cici juga mau beli, nunggu uangnya. Tapi kalau misalkan itu sok tawarin aja, saya tawarin Hegarmanah. Saya tawarin Hegarmanah, dia showing itu sekeluarga, showing sendiri, showing berdua dengan pasangan, showing sekeluarga, itu beda ya levelnya ya, kebayang ya.
Showing sendiri itu yang paling lemah levelnya, karena namanya beli properti biasa pasti ngajak pasangan ya kan, nggak mungkin tiba-tiba suaminya bilang, bunda saya beli properti hari ini, kan nggak mungkin kan gitu. Jadi kalau teman-teman showing dia datang sendiri, rasanya saya kadang juga macam kok nggak bawa pasangan sih, nanti kudu datang lagi dong gitu kan gitu. Tapi kalau showing berdua itu lebih meyakinkan, oh ini serius nih, sampai suami istri janjian datang melihat rumah, mereka serius, ini bawa keluarga. Jadi kan lebih serius lagi buat saya. Oke, singkat kata, dia nego 2 unit, yang satu 55, yang satu 60M, yang satu 65M, total 130-an lah total. Dia showing berapa kali? Saya showing 3 kali, showing 3 kali, keluarga datang. Bahkan yang terakhir itu dia bawa mamahnya yang sudah sepuh nggak bisa jalan, dibawa karena supaya mamahnya yang akan tinggal di sana, sampai dipapah-papah dengan serba sulit. Buat saya itu sesuatu yang dia serius banget ya, nggak sampai bawa orang tua yang sampai nunjukin iya mah nanti begini 130M deal 2 rumah deal ya. Saya sampai nanya, pendanaan cukup Cik? Ada Vin, udah ada puji Tuhan, pajak juga ada, cuma tinggal nanti buat interiornya aja. Alhamdulillah. Ya enggak, 130M tahu komisinya berapa? 1,3. Enggak ding, 1,8, karena yang 65, yang 165M itu ngasih saya 2%. Berarti satu yang 65M aja udah komisi 1,3M. Satu lagi memang karena ada temen, jadi saya harus bagi, jadi 1%. Itu berarti total 1,8M komisi. Oke, dah. Deal. Notaris sudah ditunjuk, dah loh. Notaris juga bukan notaris ece-ece, notaris terkenal lah. Ini kebetulan notarisnya ke saudara saya mau pakai notaris ini. Begitu tahu notarisnya, oke lah, pede lah. Ini notaris beken. UTJ Ci, enggak. Ci, owner butuh pengikat sedikit aja sok. Jadi nanti begitu itu langsung surat masuk, enggak. Seminggu, alasan lah, anjingnya sakit lah, apalah, ya dia penyayang anjing Cici lagi sakit, Cici lagi pusing, oke, seminggu, saya tuh sampai bilang sama Ko Handi, kalau dia bilang, Vin 3 bulan lagi uangnya ada, saya Cici UTC, saya akan lebih happy. Kenapa? Karena saya dalam 3 bulan itu saya bisa ngerjain yang lain, tapi ini enggak. Dia mundur, oke Vin nggak bisa ketemu 3 hari lagi ya. Dah 3 hari, aduh Vin nggak bisa hari ini, minggu depan ya. Kebayangkan ketika kita mengharapkan, ya saya nggak bodoh lah, saya nggak bohong lah, kayak nggak mungkin nggak mengharapkan. Tapi harus ada UTJ masuk, harus saya ketemuan. Nah itu tuh diundur, itu bukan diundur lama. Kalau diundur lama saya nggak cari yang lain. Ini tuh diundur 3 hari, 2 hari, 3 hari, 2 hari, 2 bulan. Saya ambil keputusan, saya doa, saya ambil keputusan. Yes or no, karena saya tidak bisa hidup dalam pengharapan palsu. Buat saya, kalau memang rezekinya saya iya, kalau enggak saya nggak mau dimainin, kasarnya gitu loh. Saya masih ada klien lain yang mungkin lebih baik saya kejar gitu, daripada saya memimpikan 1,8M yang di UTJ juga enggak, notaris ada gitu. Sampai terakhir ini udah berapa kali ya, jangan dicontoh ya. Sampai terakhir saking keselnya saya bilang, Ci, ownernya sudah kesel karena udah nunggu ini teh. Dan ownernya minta pembuktian, Ci tolong fotoin buku rekening Cici nominalnya, karena kata dia ada di rekening. Itu nggak dikasih. Oke, buat saya udah berarti selesai, saya move on, saya lupakan. Sampai sekarang tidak kejadian. Itu kembali lagi, itu benar-benar saya sudah sangat cek apakah dari keuangan dia, dari keseriusan dia, dari ininya, itu tuh semua kecek dan semuanya hijau sampai notaris hijau loh. Dan itu pun tetap aja song. Jadi kembali lagi, namanya kita di lapangan, kita bisa prediksi yang begitu nggak? Kita bisa apa? Cek perkataan dia sesuai nggak? Banyak ngomong nggak? Gitu. Oke, bener nggak, ditepatin nggak? Itu adalah hal-hal kecil yang harus kita baca. Jangan sampai kita sebagai akun properti kita miss karena kebayang komisinya. Nah ini komisi ini membutakan memang. Hati-hati. Ketika kita komisi membutakan, ketika kita benar-benar pengen closing dan ini tuh tertutup, kita tidak melihat fakta. Nah, ini yang harus saya ingetin ke teman-teman. Tetap ketika kita di lapangan lihat fakta. Komisinya kan nggak mau mimpi kan, komisinya maunya fakta kan. Jadi untuk menghandle transaksi pun harus fakta, bayarnya juga fakta.
Jadi saya nggak bisa jawab, Ci. Mungkin juga dia belum ada uangnya. Bisa jadi dia mungkin belum ada uangnya. Bisa jadi dia ada alasan lain, kami nggak tahu. Saya nggak tahu karena saya nggak jalanin transaksi Cici. Tapi coba putar balik lagi, inget-inget lagi fakta-fakta apa yang tercecer yang mungkin sebetulnya ada tanda-tanda ini buyer seperti apa.